صنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zuhdi Maksum dalam siaran podcast Al Khairat. Untuk mengawali siaran ini, saya akan menceritakan sedikit latar belakang pembuatan podcast Al Khairat. Al Khairat sendiri adalah sebuah mushola kecil yang terletak di sebuah kampung di tengah kota Malang. Mushola ini dikelola oleh suami istri Dr. Andes Haji Muhammad Toha Rosadi yang pada tahun 2021 ini genap berusia 84 tahun, dan istrinya Siti Arofah genap berusia 72 tahun. Pada usia ini mungkin beliau menjadi bagian dari sedikit masyarakat yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Yang bisa beliau lakukan mungkin hanya bertanya-tanya, mengapa sekarang anggota pengajian semakin menghilang dan jumlah anak-anak kecil yang ikut mengaji semakin berkurang tiap tahunnya. Tergerak atas keprihatinan ini, kami sebagai dosen Universitas Tribuana Tunggadewi Malang yang tentunya tidak berbeda dengan dosen-dosen lain di seluruh Indonesia, kami memiliki tugas harus mengabdi untuk masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Kami berusaha memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan pengelolaan mushola Al Khairat melalui media online. Kami juga memberikan penjelasan kepada Bapak Toha Rosadi dan istrinya bahwa meskipun secara fisik kita tidak lagi dapat melihat masyarakat berbondong-bondong mendatangi sebuah pengajian, akan tetapi apa yang kita lakukan melalui media online dapat menjangkau pendengar yang jauh lebih luas, melewati batas-batas wilayah, bahkan batas-batas sebuah negara. Dalam media yang kami bangun, kami berusaha menyampaikan materi yang berkaitan dengan bidang ilmu yang telah kami kuasai, yang kemudian akan diselaraskan dengan pendalaman ilmu agama yang kami pelajari. Baiklah pemirsa, hari ini Malang tanggal 21 April 2001, kita akan kembali mendengarkan pemaparan dari Bapak Muhammad Fauzi MK, di mana beliau adalah dosen prodi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Para hadirin jamaah yang berbahagia, patut kiranya kita bersyukur pada hari ini, di hari ke-13 puasa bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, serta kekuatan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengutarakan sebuah ayat, yang mana ayat ini adalah sebuah kisah tentang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang ditujukan kepada Nabiullah Muhammad SAW dalam urusan agama, khususnya perintah tentang dipindahkannya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Perintah ini tertuang di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Yang artinya kurang lebih, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menarik jika dikaitkan dengan asbabun nuzulnya. Ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa perintah untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, di mana Nabi Muhammad saat itu meminta berdoa kepada Allah kurang lebih 10 bulan. Ada yang mengatakan, di riwayat yang lain mengatakan kurang lebih 16-17 bulan. Yang menarik adalah ini bisa menjadikan sebuah motivasi bagi kita bahwasanya berdoa itu harus terus menerus, berulang-ulang, konsisten, istiqomah hingga terkabulnya doa kita. Dan yang menarik lagi adalah seorang nabi kekasih Allah ternyata doanya tidak dikabulkan serta-merta pada saat itu juga. Doanya tidak langsung dikabulkan pada saat pertama kali nabi berdoa. Itu yang menarik. Itu yang menjadikan sebuah contoh bagi kita, motivasi bagi kita bahwa seorang nabi saja itu membutuhkan waktu. Seorang nabi saja membutuhkan proses agar harapannya tercapai. Apalagi kita selaku umatnya, apalagi kita yang bukan nabi, yang penuh dosa, yang belum dapat jaminan dari Allah mendapatkan surga. Tentunya kita harus lebih termotivasi, lebih sering berdoa agar apa yang kita inginkan segera tercapai. Padahal doa yang diucapkan, yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hal yang baik. Ada hal yang itu berkaitan dengan umat, membutuhkan proses yang lama, 16-17 bulan. Nah, tentunya di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh rahmat ini, marilah kita berdoa, marilah kita berharap supaya doa-doa kita nantinya suatu saat terkabul. Kalaupun tidak di dunia, mudah-mudahan itu menjadi ladang amal ibadah kita di akhirat. Karena doa sesungguhnya hanyalah sebuah sarana penghambaan kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Tuhan kita semesta alam, bahwa kita mengakuinya, kita mengimaninya, dan berdoa adalah sebuah pengejawantahan dari sebuah keimanan yang kita yakini selama ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa meskipun doa kita belum terkabul, meskipun harapan kita belum tercapai, tapi mudah-mudahan istiqomahnya kita berdoa, konsistennya kita beribadah,
suatu saat akan melapangkan harapan-harapan kita di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi pencerahan, semoga menjadi hikmah buat kita semua, dan semoga bisa menjadi ladang amal jariah buat saya pribadi dan anak cucu kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي